Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zakia Yulia Zulfa. Saya guru PAI jenjang sekolah dasar sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya mengambil video praktek mengajar di tempat saya bertugas di SD Negeri Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada materi bab 4, hidup lapang dengan berbagi, submateri zakat. Pada kelas 5, fase C, dengan pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, luar biasa, semangat sekali hari ini anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi, belajar bersama Bulia. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa. Ya, anak-anak yang waktunya memimpin doa siapa? Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi membuat pelajaran hari ini bermanfaat, lalu membawa kelancaran untuk kita semua ya. Baik anak-anakku, kalau tadi kita sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan berdoa, kita tunjukkan rasa cinta kita juga kepada tanah air. Ya, kita nyanyi bersama-sama lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya mohon berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dengan keadaan yang sehat ya. Tadi di awal sudah saya tanyakan kabarnya, tadi bilangnya alhamdulillah, luar biasa, masya Allah semangatnya. Nah, Bulia mau tanya, tadi anak-anak di rumah sudah sarapan? Sudah sarapan? Sarapannya pakai nasi atau pakai roti? Pakai nasi. Nasi yang kita makan itu dari siapa ya? Iya, betul sekali, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berbagi? Pernah? Tadi di awal Samen melihat tayangan ini. Nah, hidup lapang dengan berbagi. Kita hari ini akan belajar tentang ini. Biar semangat lagi. Masih ingat gak pelajaran waktu lalu? Bulia pernah mengajarkan tentang nama-nama nabi. Ya. Kita coba nyanyikan bersama ya. Nama-nama 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib.
Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, kenapa Bulia kok mengajak sampean tepuk menyanyi 25 nabi itu? Biar sampean ingat bahwasanya kita punya nabi-nabi dan rasul yang mana kesehariannya itu kita harus meneladaninya untuk di kehidupan sehari-hari. Apa saja yang telah dilakukan Rasulullah, apa saja yang diucapkan Rasulullah, kita ikuti dalam sehari-hari. Karena apa anak-anak? Kita hidup ini ada yang hidupnya serba sederhana, ada yang hidupnya kaya raya, ada yang hidupnya miskin. Oke, sebelum masuk ke materi, Bulia mau bertanya, di sini tadi masuk semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, tidak ada yang sakit, tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk, tidak ada yang izin. Kemarin yang sakit alhamdulillah sudah sembuh ya, sudah sembuh, kita bisa bertatap muka kembali dengan teman-teman yang lengkap. Oke anak-anak, kembali, pernahkah kalian berbagi? Pernah. Contohnya kecil misalnya di kelas, saya pernah berbagi makanan di kelas Bu sama teman saya. Lalu kenapa sih kita kok disuruh berbagi? Kenapa kira-kira? Karena apa yang kita punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah mendengar zakat? Ya, zakat yang sampean dengar itu yang sampean dengar sehari-hari, apakah hanya ada zakat fitrah saja? Tidak ya, ada zakat lain. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk biar lebih tahu lebih secara mendalam, Bulia sampaikan dulu apa sih yang kita pelajari hari ini, tujuannya itu loh apa. Nanti setelah sampean mempelajari bab ini, sampean bisa menjelaskan makna berbagi dalam Islam sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Lalu sampean nanti juga bisa mampu menyebutkan makna dan tujuan zakat sebagai bentuk cinta kepada Allah dan sesama manusia. Berikutnya nanti sampean juga mampu mengidentifikasi jenis dan ketentuan-ketentuan zakat. Karena pentingnya berbagi itu, maka hari ini sangat perlu kita belajar untuk mempelajari tentang bab ini, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Kita lihat di layar ada sebuah video, tolong disimak baik-baik video ini. Dari mana Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh, kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Nah, tadi sudah disimak dengan baik video yang telah tayang di depan sampean. Tadi di video ini menayangkan bahwa kita wajib melaksanakan apa? Zakat. Tadi juga disebutkan kenapa zakat itu penting. Karena itu merupakan perintah Allah dan juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam yang ketiga. Lalu tadi juga disebutkan apa? Waktu membayar zakat ada batasnya. Sampai kapan? Sampai sebelum Salat Idul Fitri, betul sekali. Nah, terus yang diberi zakat juga tidak sembarang orang. Apakah pedagang kaya raya boleh dikasih zakat? Iya, tidak boleh. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Tadi ada 8 golongan. Oke, kita ulas lagi materinya biar lebih itu
lebih paham, sebelum masuk di zakat, kita tahu dulu makna berbagi. Karena kalau berbicara soal zakat, tidak terlepas dengan berbagi. Berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa mengharap balasan. Bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, bahkan senyuman. Sampai senyum aja ini loh, sudah merupakan berbagi, termasuk sedekah ya. Jenis berbagi sekarang. Kalau tadi Samen melihat video ada zakat ya, tapi tidak hanya zakat kalau soal berbagi, ada sedekah, ada wakaf, ada infak juga. Zakat itu kewajiban berbagi harta bagi yang mampu, jadi tidak semua orang. Ada yang berhak menerima, ada yang wajib zakat. Lalu sedekah, memberikan sesuatu yang bermanfaat tanpa mengharap imbalan. Ada lagi wakaf, memberikan harta untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Ada juga infak, memberikan sebagian harta dengan sukarela. Ada satu lagi mestinya, hadiah. Ya, itu juga termasuk berbagi. Betul apa tidak? Oke. Nah, sekarang apa itu zakat? Tadi sudah diulang berulang kali. Sekarang kita ketahui maknanya. Makna zakat itu sendiri apa? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Bu, kenapa kok artinya kok suci? Maksudnya apa, Bu? Kok suci? Maksudnya, kalau Samen berzakat itu tandanya itu membersihkan diri. Barangkali kemarin-kemarin itu ada makanan atau hal-hal yang kurang baik masuk ke dalam tubuh kita, kita bersihkan melalui zakat itu. Paham maksudnya ya? Mensucikan. Nah, zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan yang disyariatkan oleh Islam. Jadi ada ketentuannya. Kalau Samen memberi hadiah, memberi sedekah, itu kan terserah seikhlasnya, terserah sampean sendiri. Tapi kalau zakat ada ketentuannya, harus berapa, ini seberapa, harus apa, itu ada ketentuannya. Nah, disinilah makna zakat itu yang berbeda dengan berbagi yang lain seperti infak, sedekah, hadiah. Sekali lagi, mengapa zakat itu wajib? Coba dibaca bersama-sama. Zakat itu wajib karena merupakan Ta'ala dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Iya, kewajiban ini itu sudah ada penekanannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Boleh kita baca bersama-sama ayatnya, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, sangat jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Apalagi kita lihat di sekeliling kita, misalnya sampai pernah lihat orang yang miskin, tidak punya rumah, pakaiannya compang-camping, apa kita tidak merasa kasihan dengan mereka sementara kita beli makanan-makanan di mall, belinya kita hambur-hamburkan uang kita, sementara di sisi lain ada orang yang membutuhkan, apa kita tidak kasihan? Tentu rasa kasihan itu muncul. Nah, sekarang macam-macam zakat. Ada dua, yang gambarnya beras. Itu ya, gambarnya beras itu tulisannya 2,5 kilogram. Berarti tandanya orang yang mengeluarkan zakat itu sejumlah ketentuannya adalah 2,5 kilogram. Kemudian zakat mal diekspresikan dengan bentuk emas, tapi tidak hanya emas saja untuk zakat mal. Sekarang saya ulas dulu yang zakat fitrah.
Zakat fitrah itu disebut juga zakat jiwa. Kalau tadi zakat fitrah disebut zakat jiwa, zakat mal itu disebut zakat harta. Karena apa? Zakat mal ini dikeluarkan tidak mesti. Karena harus mengikuti kalau sudah banyak hartanya, ada nisab, itu namanya nisab, ukuran harta. Sama ukuran waktunya, sudah dimiliki selama 1 tahun, dan ada batas nisabnya, batas kepemilikannya. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan emas dan perak. Ada ketentuan orang yang wajib memberi zakat. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau yang memberi, ini namanya muzaki, betul. Kalau yang menerima namanya mustahik. Nah, ketentuan orang yang wajib beri zakat: beragama Islam, merdeka, berakal dan balik, memiliki harta yang memenuhi syarat, dan harta kepemilikannya penuh atas harta yang dizakatkan. Ketentuan orang yang menerima zakat: ada fakir, miskin. Oke. Lanjut, rikob, qorib, sabilillah, ibnu sa. Baik anak-anakku, coba dari yang telah sampai simak tadi, coba perhatikan, Bulia punya kad kecil. Kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan ya. Ini, kira-kira gambar ini termasuk bagian dari zakat fitrah apa zakat mal? Bagus, pintar. Ini. Oke, yang keras ya, yang semangat, jangan ragu-ragu ya. Bagus. Kalau yang ini gambar apa? Domba. Termasuk bagian zakat mal. Iya, hasil peternakan. Ini diternakan ya. Kalau sudah banyak bisa buat zakat mal. Lalu ini gambar apa? Sapi. Iya, kalau sudah banyak berarti bisa dizakati zakat apa? Zakat? Oke, pinter sekali. Nih, ada lagi ini kucing. Apakah kucing ini boleh dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ini memang banyak kucingnya, tapi tidak termasuk hewan yang harus dizakati. Yang termasuk itu sapi, domba, kambing, unta, kerbau. Kalau saya punya kucing banyak, punya burung banyak, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Tidak perlu, karena tidak termasuk. Baik anak-anak, kalau sekarang dari penjelasan ini dan dari hasil video tadi, Bulia mau mengajak sampean membuat bagan. Oke. Nah, saya akan bagikan lembar kerja ini. Lembar kerja ini ada petunjuk belajarnya, yang mana nanti kita akan mengisi bagannya di sini. Kita akan membuat bagan golongan penerima zakat. Nanti sama membuat bagannya di sini. Ada contoh bagannya sudah. Lalu di sini nanti Samen isi dulu. Setelah diisi, digunting, ditempel di sini. Ya, ditempel. Lalu jangan lupa beri nama kelompoknya. Lalu ini ada gambar karung. Karung ini ada judulnya ketentuan orang yang wajib membayar zakat. Di sini saya bagikan sekarang. Bisa langsung dikerjakan bersama teman-temannya. Tapi sebelumnya saya mau membagi kelompok supaya teman-teman ini berbeda dari biasanya ya. Coba langsung kelompok 1 sebelah sini Aidan, Aisyah, Ersa, Zidan, dan Orlin. Kelompok 2 Aksa, Alivia, Salsa, Ibas, Aaf. Oke, langsung berubah tempatnya. 3 Juan, Arsil, Nadira, Karina, Raisa. Bisa menempati tempat agak cepat dan hati-hati. Yang sudah mendapat bisa langsung. Oke, semuanya sudah menerima ya. Nah, petunjuknya sampai diminta mengisi LKPD pada lembar ketiga. Kelompok 1. Ini dicuplak. Saya bantu. Ini apa ini namanya? Stapelnya jadi dulu ya. Hati-hati.
Setelah itu, petunjuk belajarnya ini ya, sudah paham. Samen tadi sudah mendengarkan, lalu habis itu Samen ada yang mengisi LKPD-nya itu. Apa itu berbagi? Berbagi adalah apa? Langsung tadi macam-macam berbagi. Ayo Ersa Faidan. Bisa. Nanti terus dibimbing sebisanya ya, sesuai pengetahuan Samen. Bagaimana? Ini bisa dibuka dulu sayang. Ya. Lalu petunjuk belajarnya Samen setelah menyimak ini tadi sudah dibaca ya ini ya. Lalu dan ada 3. Apa itu berbagi? Berbagi adalah kalau memang lupa bisa dilihat di sini. Pilih yang mana kira-kira kreasinya? Mau yang seperti ini apa seperti ini? Nah, kalau ada yang bagian gambar biar cepat. Ya, berbagi tugas, kolaborasinya. Hasil karyanya, proyeknya diangkat, oke, diangkat. Oke, sudah terlihat semuanya. Bu Lia minta masing-masing dari kelompok 2 anak maju ke depan untuk membacakan hasil karyanya. Dari kelompok 1, ya. Nah, makna berbagi, sebutkan ini, apa ini tadi yang dibuat. Apa itu berbagi? Yang keras. Adalah memberi. Ada ke depan. Orang lain. Yang lain mendengarkan ya. Oke, jadi di kelompok ini sudah membuat bagan yang mana ada 8, sudah betul. Makna berbaginya sudah sesuai dan zakatnya juga dibagi dengan sesuai. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya di depan. Berani, hebat. Silakan duduk. Berikutnya kelompok kedua. Nah, kita tadi telah belajar menjelaskan makna berbagi, ya, ada di hasil karyanya. Lalu menjelaskan makna zakat, ya. Lalu menjelaskan ketentuan zakat, di mana ada 8 golongan penerima zakat. Oke, anak-anak, setelah proyek tadi selesai, selanjutnya Bu Lia akan membagikan. Nah, ini adalah penilaian akhir. Isi sebisanya sampean. Isi sebisanya sesuai dengan apa yang saya pelajari hari ini. Langsung diisi. Mempelajari tentang materi apa tadi? Coba yang keras. Materi apa tadi?
Nah, masih semangat kan ya? Coba saya beli yang mau pengen tepuk semangat. Oke, bagus sekali. Setelah kalian tadi membuat proyek kecil, membuat bagan, ada yang membuat bagan berupa kotak-kotak, ada yang membuat bagan seperti pohon, ada yang membuat bagan seperti bulat-bulatan, ya bagus-bagus semua. Dan itu yang paling penting anak-anak, bukan tentang bagannya, tetapi isi dari bagan itu. Isi dari bagan itu tadi apa? Ada berapa? 8 golongan penerima zakat. Ada siapa? Fakir, miskin, amil. Yang keras. Iya, ada 8 itu. Lalu zakat yang wajib dikeluarkan juga ada berapa? 2,5 kilogram. Lalu berbagi juga tidak hanya zakat, tapi ada apa lagi? Selain zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Gimana rasanya belajar hari ini? Gimana? Coba luapkan ekspresi kalian, bisa pilih ini adalah ekspresi, nanti bisa langsung di apa namanya ditempel di depan sana ya. Kuliah mau tanya sekali lagi kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini kita telah belajar apa tentang zakat. Zakat dibagi menjadi berapa? 2. Golongan penerima zakat ada berapa? Iya. Siapa orang yang berhak mengeluarkan zakat? Orang Islam. Terus berakal. Terus merdeka. Baik, itu anak-anak kesimpulan dari pelajaran hari ini. Selain zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Itu akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Ya, materi hari ini zakat saya kira sudah selesai. Silakan ditempel dengan tertib mulai dari kelompok 1. Silakan ditempel. Begitu. Lalu ada yang bentuknya ceria ya. Gimana rasanya hari ini? Benar-benar senang? Nah, kalian hebat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat berbagi dan tetap membantu sesama lainnya. Cintai diri sendiri, cintai orang lain sesama yang membutuhkan. Jangan lupa sholat sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih anak-anakku. Demikian pelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.